Oke, kita mulai perkuliahan kita, pertemuan yang ketiga ya. Silakan membuka nyanyi dan doa. Mari buka pustaka sebagai kita mendendeta ibas nomor 205 ayat sada kari sindekan Relamino Tuhan 22 telu ya. Relamino Tuhan sikap kami kena persembahkan dujena Nusulami Tuhan bahas sikap kena ukur kami bernadia Persada ukurtara duras kita toto kita. Oh Bapa kami sini surga, ikatakan kami bujur Tuhan, ibas pengarang-arang Tuhan, banci kami ibas ruang kelas kami endadem, alu sukacita Tuhan. Tuhan, tenaria te kami, magikan ras pelajar, ras Bapak dosen kami Tuhan, bahan lain dan menjadi pemetah ibas kami Tuhan. Perkuliahan kami, awal, pertengahan hingga kedungun nakari Tuhan, serahkan kami kewastaan Tuhan, kami hertoto. Amin. Oke, terima kasih. Tadi itu dikirim ke grup ya? Kok nggak ada nama saya di grup? Di grup apa itu? 3A kan? Tapi nggak ada di grup 3A lagu itu kan? Atau ada grup lain? Bukan teologi PB. Saya nggak lihat itu tadi. Oke, kita akan masuk pada pertemuan ketiga teologi PB setelah kita melewati 2 pertemuan yang minggu yang lalu, karena pertama itu seminar proposal, lalu kedua karena urusan keluarga ke Pekanbaru, sehingga kita lewat 2 kali pertemuan. Nanti kita akan ganti pertemuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka perkuliahan kita ini, setiap kelas nanti dibuka dengan nyanyi dan doa, dan penutup juga nanti nyanyi dan doa. Usahakan dari kitab lagu gereja-gereja kita masing-masing ya. Tapi kalau lagunya jangan lagi itu. Ini kan tadi bahasa Karo memang, tapi lagunya kan Tuhan Allah hadir itu. Itu aja. Semua di kelas lain pun Tuhan Allah hadir. Kami puja dengan riang. Allah hadir bagi kita, itu saja. Gak ada yang lain. Disuruh bahasa daerah, kembali itu aja. Sama saja gitu. Ya lagu-lagu baru lah, supaya berkembang gitu ya. Cari lagu-lagu baru ya, tapi siap ya, harus siap. Belum tahu semua, kita belajar sekitar 1-2 menit supaya kita bisa tahu lagu itu gitu. Nanti kalau kalian pendeta diundang oleh gereja teman, kita sudah tahu lagu itu gitu. Yang ketiga, setiap perkuliahan maunya tempat duduk kita bagus, rapi ya, lurus gitu. Dan diisilah kursi kosong yang di depan, diisi supaya perkuliahan itu berjalan dengan baik. Silakanlah diisi yang kosong ini supaya kita kuliah dengan baik. Saya tidak punya suara yang kuat. Nanti kalau saya bersuara halus, kalian tidak dengar gitu kan. Walau saya bukan orang halus. Silakan diisi yang di depan. Ada 2 lagi, 1, 2, 1 lagi.
Oke, sudah terisi ya. Nanti seterusnya begitu. Jangan diisi di belakang, di depan aja dulu. Kecuali sudah terisi di sini lalu padat pindah ke belakang. Itu ya supaya cantik kelihatan. Oke, saya akan memanggil nama-nama kalian. Shirley dia permisi, saya tidak tahu. Katanya dia sakit di kampungnya katanya. Tapi apakah benar nggak tahu kita kan? Karena nggak ada surat sakitnya. Kemudian Sonya. Oke. Ade. Adi. Ade ada. Brian. Cynthia. Alfredo. Eli. Elsa. Ferdinand. Franz Heid. Herlan. Merlin. Jaka Wasing. Jaya Salomo Parapat. Kelvin. Laura. Leonardo. Marel. Naengsi. Pajamot. Radelta. Raja. Hah? Wah, seharusnya raja jangan absen. Prajurit nanti bagaimana? Kalau raja sudah absen, prajuritnya nggak hadir kan? Raymond. Septia. Serafina. Tiruma. Wida. Yemima. Oke, jadi ada 2 orang tidak hadir ya. Silakan tanda tangan 3 absen. Yang pertama itu kuliah umum. Kalau hadir kuliah umum tanda tangani, kalau tidak jangan tanda tangani. Kedua kita waktu menyusun RPS. Kalau hadir silakan tanda tangani, kalau tidak hadir tak usah tanda tangan. Kejujuranmu diuji sekarang kan itu. Saya tidak melihat tapi Tuhan melihat hatimu. Jantungan apa tidak. Kalaupun kau berdosa tidak masalah bagi saya. Silakan aja isi. 3 ya, 3 absen. Ya, sebelum saya mulai dengan pengantar teologi PB2, saya akan jelaskan buku-buku yang akan kita gunakan selama 1 semester ini. Yang pertama bukunya George Eldon Ladd, ya, bukunya George Eldon Ladd, Teologi Perjanjian Baru. Ini terbitan Kalam Hidup Bandung. Dan ini jilid 1, jilid 2. Jilid 1-nya nanti di awal, jilid 2-nya nanti di tengah. Jadi harus kalian baca hati-hati. Di tengah nanti ada jilid 2. Jadi dia tidak 2 buku, jadi 1 buku, tapi ini sudah jilid 1, jilid 2. Yang kita gunakan nanti jilid 2. Karena jilid 1 itu PB1. Kita membahas PB2 itu jilid 2. Di tengah. Dan ini nanti akan kita gunakan dalam laporan baca. Nanti silakan miliki. Tadi saya sudah sampaikan sama toko buku yang di bawah supaya besok dibawain kalau kalian mau beli. Yang kedua ada Leon Morris, Teologi Perjanjian Baru. Leon Morris ini terbitan Gendum Mas Malang. Kalian bersyukur karena sudah ada toko buku yang menerjemah. Kalau pada zaman kami ini belum diterjemah. Leon Morris ya. Lalu juga ada Donald Guthrie, ada Teologi Perjanjian Baru 1, 2, 3. 3 jilid
ini belum disatukan bukunya tapi masih terpisah di rumah Putri. Nanti silakan dicari, saya sudah suruh mereka bawa besok kalau masih ada dicetak ya. Kalau tidak ada dicetak lagi silakan cari di perpustakaan buku ini semua. Tidak di perpustakaan, carilah di toko buku lain, di Carrefour, di toko buku Logos lantai 3, lantai 2 ada Kairos. Silakan lihat di sana. Atau ke Gramedia atau ke BPK. Kalau BPK ini sudah ada Pak. Minta aja sama mereka kalau ada. Kalau enggak ada ke toko Murni, sampingnya BPK di Bung Raya itu. Di belakangnya Miren Plaza yang terbakar dulu. Tidak ada itu lagi, pergilah ke perpustakaan yang ada di kampus lain, di STT Paulus, STT Siloam, STT Pelita Harapan, STT apalagi Solagradia, STT Sumatera Utara, banyak sini STT Baptis, STT Wesley, STT apa lagi? Ya banyaklah STT. Sampai ke Bandar Baru nanti kalian kan, STT Metodis. Supaya kenalan dengan mereka. Kan sudah semester 6 kan, masuk ke perpustakaannya keren kan. Mau cari buku apa bang? Teologi PB 2. Oh semester 6 di mereka. Pasti sudah bicara teologi kan sudah semester atas. Cari buku apa misalnya? Teologi bahasa Yunani, semester 2 begini kan. Masih ada ini kayak kere ini begini kan. Tapi kalau sudah semester 6 kan enak kenalan dengan mahasiswa lain. Punya kenalan kan, minimal kenalan dengan pegawai perpustakaannya kan. Selamat siang Pak, Bu, saya dari STT Abisana Medan hendak mencari buku yang berkenaan dengan kuliah saya. Wah keren gitu kan. Tukaran nomor handphone nanti kalau cantik kan. Cantik tidak cantik perlu itu. Supaya nanti menanya ada buku di situ Bu, Pak ada, datang kita kan. Minta aja nomor teleponnya, enak itu. Sehingga kita punya relasi ya. Membangun komunikasi dengan orang-orang penting. Kalau tidak ada nanti datanglah ke ruangan saya supaya kalian minjam fotokopi, semua kalian fotokopi. Tapi jangan nanti datang 1 hari sebelum mau laporan buat saya. Itu nanti kena penalti. Ya jadi usahakanlah supaya ada di kalian ya usahakanlah. Kalau di fotokopi mungkin lebih murah atau lebih mahal saya tidak tahu. Tapi ini murah, sekitar 285.000. Jadi murah gitu. Bagi orang yang suka ilmu ini tidak mahal ya, murah. Tapi kalau orang yang tidak mau baca 10.000 pun mahal. Ya mahal itu, karena dia tidak mau baca. Tapi kalau orang yang mau baca 1 juta pun dia beli. Tergantung. Kalau kalian misalnya buku The Church, The History of Christianity, kalian sudah pernah lihat di perpustakaan itu warna yang apa itu ya, kuning, bukan maron itu harganya 2 juta. The History of Christianity yang ditulis Jans Aritonang, terbitan De Bril, Leiden, Belanda. Tebal. Udah pernah lihat buku itu? The History of Christianity Indonesia, in Indonesia. Ya dibacalah ya. Atau kamus teologi yang baru terbit kemarin tahun yang lalu. Kamus gereja, kamus teologi gereja. Tebal. Kalau saya dikirim karena ada tulisan saya di sana jadi dikirim gratis. Tapi kalau buku The Christianity of Indonesia saya dikasih oleh penulisnya. Karena waktu itu dikirim dari Belanda, susah keluar dari imigrasi Soekarno-Hatta karena pajak. Lalu kita bantu profesor, keluarlah bukunya dari imigrasi. Ucapan terima kasihnya kasih saya 2 juta kan. Alhamdulillah. Ya nanti ada juga banyak buku-buku. Kalau saya fotokopi buku misalnya TDOT dan TDNT, Theological Dictionary of New Testament
Dan Old Testament saya copy itu 3,5 juta. Kalau mau punya datang ke rumah biar saya kasih. Tapi itu tergantung kita sih, kalau mau anggap murah, mahal. Kalau tidak mau baca sebenarnya mahal. Tapi kalau mau baca pasti murah. Oke, buku sudah lengkap. Tinggal RPS belum selesai karena kita belum membagi kelompok waktu itu. Sekarang kita bagi kelompok dulu supaya saya finalkan RPS ya. Silakan dihitung 1 sampai 5. Nanti komite mencatat siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kirimkan ke WA aku. Oke ya. Dimulai dari sana. Silakan. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oke, komite catat. Satu. Yang kelompok 1 tunjuk tangan. Lalu dicatat oleh komite. Silakan. Jadi jangan 1. Oh, lihat teman-teman. Jumpa lagi katanya. Ini kompak ini ya. Kelas 3B, 3A juga gini kan. Kompak biliknya mungkin kalian ya. Sama-sama pergi ke Kampung Lalang. Lupa kalian ada di sini apanya? Sedotannya. Oke, bagus. Sudah sampai nomor 3. Nomor 3, kelompok 3. Nggak usah, nanti kirim ke grup ya, WA grup. Sudah ya? Oke, kita akan bahas soal pengantar teologi PB 2. Saya yakin dan percaya bahwa kalian telah tuntas membahas teologi PB1 ya. Teologi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Kalian sudah menguasai itu dan saya anggap kalian sudah expert di bidang teologi PB1. Tapi walaupun begitu saya hanya review supaya kita memahami secara holistik dulu tentang teologi PB. Teologi PB2 tidak bisa lepas dari teologi PB1 ya, karena apa yang ditulis oleh Paulus, Petrus, atau Yudas, Yohanes, Yakobus tidak terlepas dari apa yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Juga lebih jauh lagi tidak mungkin PB2 terlepas dari Perjanjian Lama, teologi PBPL. Makanya kalian sekarang telah mengambil teologi PB1 dan teologi PL1 dan sekarang teologi PL2 dan teologi PB2 supaya semakin klop. Diharap kalian sudah orang-orang yang expert, yang mahir
dalam soal berteologi. Karenanya saya hanya membuat review yang besar dulu bagaimana teologi biblika itu arti PL dan PB sangat penting satu dengan yang lain, saling mengisi. Apalagi PB2 sangat membutuhkan PB1 dan PL karena tidak ada PB tanpa PL. Ada yang mengatakan bahwa PL itu perjanjian pertama, PB itu perjanjian kedua. Lalu ada yang mengatakan lama baru, old and new. Terserah entah PB lama, perjanjian lama, perjanjian baru, atau perjanjian pertama, perjanjian kedua. Terserahlah. Yang penting tidak ada perjanjian ketiga kan. Kecuali ada perjanjian yang ketiga, berbahaya itu. Nah itu kita bahas. Lihat mengapa teologi biblika itu penting, karena saling kait mengait. Yang paling utama ialah PB itu tidak bisa terlepas dari PL, karena PL yang pertama dan PB itu adalah yang kemudian disempurnakan atau digenapi. Apa yang dinubuatkan pada PL digenapi di perjanjian baru. Artinya kontribusi PL itu bagi teologi PB sangat besar. Sehingga kalau kita bicara teologi PB2 tidak bisa lepas dari teologi PB1 dan teologi PL. Karenanya teologi biblika itu sangat berkaitan dengan disiplin ilmu lain. Sehingga di dalam unsur teologi biblika ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Kalau kita berbicara teologi biblika, biblis, maka kita harus berkaitan pertama dengan sistematisasi. Kita akan berbicara dengan sistematisasi. Sistematisasi bukan berarti sistematika, tetapi ini sistematisasi ialah bagaimana sebuah teologi dibangun secara sistematis, mulai dari akar perjanjian lama dikembangkan di perjanjian baru secara sistematis. Artinya teologi biblika meskipun dipresentasikan secara sistematis, namun beda dia dengan sistematika. Teologi sistematika maksudnya. Teologi sistematika mengasimilasikan kebenaran dari seluruh Alkitab dan dari luar kitab suci. Jadi itu teologi biblika bedanya. Jadi teologi biblika itu menggali kebenaran dari biblika, PL dan PB. Kalau teologi sistematika menggali kebenaran dari kitab suci atau biblika tambah kebenaran lain di luar biblika. Bisa filsafat, bisa budaya, bisa tradisi. Atau bisa dengan kepercayaan lain di luar biblika. Nah itu, jadi bicara biblika itu secara sistematis berarti kita melihat nanti bahwa dalam berbicara teologi biblika kita akan merunut sampai ke akar-akarnya secara sistematis teologi itu. Itu yang disebut dengan sistematisasi. Kedua, kalau kita berbicara soal definisi daripada teologi biblika, kita tidak bisa lepas dari sejarah. Apapun yang akan kita bahas dalam teologi biblika 2, teologi PB2 tidak bisa terlepas dari sejarah. Sejarah yang terbangun dari teologi yang kita bahas. Teologi kematian misalnya, atau teologi pengampunan, teologi gereja, atau eskatologi parusia misalnya, tidak bisa terlepas dari akar sejarah di masa lampau. Mulai dari gereja Israel kuno, atau gereja mula-mula, atau masa-masa pembuangan, atau masa-masa perbudakan, itu semua terbangun dari suatu kerangka berpikir sejarah. Jadi makanya sejarah sangat penting dalam membangun teologi biblika. Jadi tidak bisa teologi biblika itu lepas dari sejarah. Nah itu, jadi penting sejarah. Selama ini memang kita
membaca buku-buku tafsiran dari segi biblika ya. Misalnya mulai dari Kejadian sampai Wahyu kan yang ada tafsiran-tafsiran sekarang itu kan dari biblika. Sekarang sudah keluar buku tafsiran berdasarkan historika. Jadi membaca kitab suci dari tafsiran sejarah, bukan tafsiran biblis. Kalau tidak percaya, nanti pergi ke Gramedia yang di Manhattan ini, pergi ke lantai atas, lantai 3, ada di situ Gramedia, lalu masuk ke pojok dalam, di sudut sebelah kiri ada di situ Christianity. Lalu lihat nanti sebelah balik, kau berbalik begini, ada di situ warna biru tebal, maka di situ ada tafsiran sejarah Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ada jilid 1, jilid 2. Kalau mau beli silakan, harganya 350.000 satu. Silakan. Supaya Anda melihat tafsiran itu sekarang tidak lagi didominasi oleh biblika. Tapi tafsiran kitab suci sudah ada keluar dari tafsiran sejarah historika. Keren kan? Itu nanti bentar lagi ada tafsiran lagi dari segi dogmatika, dari segi etika. Kalau kalian sudah jadi profesor, profesor etika, profesor dogmatika, ya, atau tafsiran Alkitab berdasarkan pastoral counseling, ya, terserah. Tapi yang jelas sekarang sudah 2 buku tafsiran, tafsiran biblis dan tafsiran historis. Nah ini perkembangan, makanya dalam berteologi itu perlu sejarah. Yang ketiga ialah progres dari wahyu. Jadi kalau kita bicara teologi PB, teologi biblika, kita tidak bisa lepas dari progres dari wahyu. Jadi setiap kita membaca kitab suci akan ada nanti wahyu-wahyu atau inspirasi-inspirasi. Makanya berteologi itu berkembang. Teologi itu tidak pernah statis, tapi teologi itu dinamis. Dengan berjumpa dengan keadaan situasi dan persoalan di dunia kini akan lahir teologi. Maka ada teologi pandemi COVID-19. Dia berjumpa dengan pandemi, teologi itu berjumpa dengan kenyataan hidup, maka lahirlah teologi. Ekoteologi yang sekarang yang berkembang karena kita manusia ini terlampau rakus mengerok bumi ini untuk tujuan kesenangan kita, mencari untung dari bumi dengan sebesar-besarnya. Tengok Kalimantan sana. Kalau kalian naik pesawat lihat Kalimantan itu bolong-bolong. Dulu hutan rimba, sekarang bolong-bolong. Karena apa? Karena sudah dikerok mengambil batu bara, sehingga dia menjadi danau. Sama dengan di Papua. Nanti suatu saat karena sudah dikerok, bolong, nanti yang pinggirannya ini karena tidak ditanam pohon, dia akan hancur menelan. Jadi kampung-kampung yang di sekitar itu nanti tiba-tiba lenyap. Kayak yang di Cianjur itu kan, hanya hitungan detik ditelan bumi semua kan. Tadi mana mereka sekarang nggak tahu kita. Sama seperti yang di Turki sekarang kan, hitungan detik itu. Coba bayangkan Anda di dalam, gak sempat bertobat kan. Langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Someradian kan. Idilo de bata kan. Idilo de bata. Game over. Selesai kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ngatur yang Alkitabiah. Ngatur yang Alkitabiah. Jadi kalau kita berteologi nanti kita akan membahas ngatur yang Alkitabiah. Tapi tidak semua yang Alkitabiah itu harus ada di dunia sekarang. Dan tidak mungkin juga yang ada di dunia sekarang itu masuk Alkitab. Tidak mungkin. Nanti misalnya kalian cari di Alkitab karena kalian sudah orang-orang rohaniawan, pendeta gitu ya. Kalian cari di Alkitab ada bishop, eborus, klasis, preses, pendeta, guru jemaat, Bible Pro, diakones, pertua, samas, apalagi kalian buat di dunia nyata sekarang. Lihatlah itu di Bible, Alkitab, ada itu. Lalu kalian katakan, wah enggak, ini enggak Alkitabiah ini, eborus ini, karang-karang ini, tukang-tukangi manusia ini.
Enggak Alkitabiah, berdosa. Ya, kau yang berdosa kan itu kan. Jadi tidak semua yang ada sekarang di dunia nyata ini harus ada di Alkitab. Dan juga tidak ada semua yang di Alkitab itu harus ada di bumi ini. Tidak semua. Tapi apakah itu Alkitabiah? Apakah itu tidak Alkitabiah? Ketika kalian disebut nanti pendeta, Alkitabiah atau tidak? Panggil kau pendeta, Alkitabiah atau tidak? Hah? Mengapa? Mengapa tidak Alkitabiah? Jadi yang di Alkitab tidak Alkitabiah. Nah itu nanti fungsi kalian berteologi. Tidak semua yang di dunia nyata ini harus tercantum di Alkitab. Kalau semua yang tercantum itu di Alkitab, maka Alkitab kita segini gede ini. Gak bisa, gak muat semuanya. Diceritakan di situ cacing, nyamuk, Aedes aegypti, diceritakan semut merah, semut kuning, semut apa. Kan capek lah. Capek mencatat itu kan. Atau mau dicatat, tambah lagi kitab lagi. Satu kitab nama-nama binatang, satu kitab nama-nama hewan, satu kitab nama-nama manusia. Coba catat nama-nama manusia di bumi ini. Jangan-jangan hujulum nggak ada kan? Pajamat pun nggak ada kan? Jadi nggak Alkitabiah itu. Itu. Kalau mau Alkitabiah catatkan nama Alkitab itu. Ramli Haraha, Alkitabiah kan? Karena nggak ada nama aku nggak Alkitabiah kan? Itu. Tidak semua yang ada di luar nyata ini, di dunia nyata ini harus dicatat di Alkitab. Gak muat lah. Dan tidak mungkin yang di Alkitab itu pun harus nyata di dunia sekarang, gak mungkin. Kalau kalian baca di imamat tidak dilarang makan darah, dilarang makan yang bersisi. Kalian baru makan BPK, makan saksa. Haram, masuk neraka kalian makan itu. Tetapi kenapa kalian makan? Enak Pak, iyalah enak kan. Karena sudah diperintahkan di perjanjian baru. Manusia itu tidak diselamatkan karena makanan. Karena makanan itu masuk ke mulut, masuk ke perut, besok ke jamban. Itu makanan kan. Dia hanya singgah di perut sementara. Paling-paling 5 jam. Habis itu ke kamar mandi kan. Dia harus keluar. Kalau lebih dari 5 jam berarti perutmu rusak. Itu kan. Kau tahan-tahan yang udah di sana. Harus kau keluarkan itu. Kalau sudah 3 hari nggak keluar bahaya itu. Perlu ke rumah sakit itu. Manusia normal harus BAB 1 kali 1 hari. Normal. Kalau tidak BAB dia hati-hati kan penyakitan. Itu. Bagaimana caranya ya banyak minum supaya keluar. Tapi kalau kalian minum segini-segini bagaimana keluarnya? Keluar sekali seminggu keluarnya harus ngedan kayak mau mati. Itu pun keluar berdarah. Iya kan? Gak mungkin semua dicatat itu. Kalian tidak mungkin diselamatkan karena makanan kan? Tapi manusia diselamatkan karena apa? Karena iman. Kok ragu? Kalian diselamatkan karena apa? Iman. Ya sudah tingkat 3 pun takut dia mengatakan. Gimana kalian menangkap orang mau bertobat kepada Yesus kalau kalian tak yakin lalu iman diselamatkan kan? Harus yakin dong. Kalau sudah tingkat 3 sudah hampir mau pendeta kan? Sedikit lagi. Sikit lagi kan. Tapi jangan hampir pendeta. Harus jadi ya. Artinya begini. Mana kalian pilih hampir menang atau hampir kalah? Hampir menang atau hampir kalah? Mulai ragu orang ini. Kalau hampir menang. Mulai bingung dia. Kalau dia hampir menang berarti kalah. Enggak menang dia. Tapi hampir kalah berarti menang. Jadi kalian hampir masuk neraka atau hampir menang masuk neraka? Mana? Mau dipilih hampir ke neraka katanya.
Memang hampir ke neraka tapi tidak ke neraka. Itu hampir ke jurang kan, gitu. Tapi nggak jatuh, dia selamat gitu kan. Jadi kalian pun ke surga jangan hampir ke surga. Kalau hampir ke surga berarti ke neraka kalian. Jadi pastikan dirimu ke surga. Maka imanmu harus yakin kau diselamatkan karena iman. Itu kurang kuat, diselamatkan karena iman. Wow, kayak sekolah minggu dah. Itu karena kalian tidak yakin gitu loh. Udah tingkat 3 itu pengajaran kalian sudah harus yakin karena kalian sudah belajar teologi PB, teologi PL, sudah lolos tafsir kan, sudah lolos bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sudah lolos pembimbing PB 1 2, sudah lolos. Kalian sekarang sudah hampir expert loh teolog. Makanya jangan main-main lagi. Kalau ada orang yang masih ragu imannya, kalian sudah bisa meyakinkan imannya. Sekali beriman kepada Yesus, jangan apalagi murtadin gitu ya. Pilihlah Yesus, peganglah Yesus. Gitu. Orang tidak bilang sama kalian, apa buktinya kau memegang Yesus kalian? Apa buktinya kalian memegang Yesus? Apa buktinya? Enggak ada buktinya kan. Pasti enggak kalian bisa tunjukkan buktinya. Apa buktinya kalian memegang Yesus atau diselamatkan karena iman? Apa buktinya? Sudah sarjana teologi kalian bentar lagi. Tadi siapa yang ikut khotbah? Ikut ibadah? Ibadah di kampus. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang lain di mana? Tidur di atas kos-kosan. Jadi bagaimana kalian membuktikan bahwa kalian sudah diselamatkan karena iman? Ya buktikanlah dengan cara membaca kitab suci. Dengan cara memegang ketetapannya. Memegang firman-Nya. Saya yakin ya kalian yang setiap hari saya kirimi firman Tuhan nggak pernah kalian baca. Hanya kalian skip renungan itu kan. Ya yang masuk neraka kalian, kalau saya enggak. Karena saya sudah lakukan tugasku. Kalau Tuhan tanya apakah kau sudah siwar firman Tuhan sebagai makanan rohani yang kau wajar, saya sudah Tuhan. Apakah mereka makan? Enggak tahu Tuhan, mungkin mereka lupa makan. Akhirnya mati rohani mereka. Jadi kalian mayat-mayat yang berjalan tanpa belum mati maksudnya. Kalian mayat-mayat berjalan karena roh kalian sudah mati. Hati-hati. Kalian sekarang sebentar lagi dekat neraka. Karena apa? Kalian tidak mengerjakan keselamatan kalian. Jadi hanya dibaptis, percaya Yesus juru selamat, tapi tidak mengerjakan keselamatannya. Ya sama saja orang masuk neraka. Dia masuk SD, tapi tidak pernah belajar di SD, tapi ingin tamat dapat ijazah. Mungkin apa enggak? Atau kalian mendaftar ST Pusat Medan ini, setelah mendaftar baru 5 tahun, 4 tahun berikutnya datang lagi minta ijazah, dikasih apa enggak? Kalaupun dikasih ya itu kampus bodong. Itu kampus-kampus di pinggir jalan sana itu ada. STH 1 minggu selesai. Bisa kan? Kalau kalian hanya mengejar STH, itu pinggir-pinggir itu. Pergi ke pakai tukang sablon atau tukang cetak apa itu, grafis itu, bikin dulu namaku, STH bisa dibuatnya. Ditiru aja tanda tangan ketua ST, tanda tangan semua yang bisa. Gampang gitu. Kalau hanya gelar STH sama kalian. Tapi kalian kerjakan nggak keselamatan kalian? Kalau enggak ada gunanya. Kalian bukan teolog, kalian hanya sarjana teologi odong-odong, abal-abal. Tidak punya isi. Nah itu ya, itu teologi PB. Nah sekarang apa hubungan disiplin teologi PB ini dengan yang lain? Punya hubungan. Apakah ini berdiri sendiri teologi PB2 ini? Tidak. Dia punya hubungan dengan yang lain. Dengan siapa? Dia berhubungan dengan satu studi eksegetikal. Makanya kalian harus lolos dulu tafsir 1-2 PLPB supaya bisa masuk ke teologi PB dan PL. Kalau orang yang tidak lolos menafsir nggak boleh berteologi. Jadi pastikan kalian sudah lolos menafsir. Kalian sudah ahli tafsir.
Sudah ahli tafsir kan? Bagaimana metode menafsir kalian? Mana yang kalian sukai? Metode apa yang kalian sukai menafsir? Metode apa? Metode naratif. Naratif baru? Kronikal. Baru? Historis kritis. Terus? Apa? Feminisme. Apa lagi? Postkolonial. Apa lagi? Apa? Teologi pembebasan. Hidup pembebasan. Apa lagi? Ilmu murni. Sudah fasih lah kalian itu ya. Artinya ketika kalian baca Alkitab, buka Alkitab, misalnya kalian bukalah Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 mau pakai apa ya saya menafsir ini? Kanonikal, historikal, pembebasan, feminis, ilmu murni, postmodern, postkolonial. Nah, kalian sudah tahu berarti kan? Setiap melihat teks, kalian sudah tahu metode apa yang mau dikerjakan. Sama seperti misalnya ini daging B1 atau B2. Gimana cara masaknya? Saksang, panggang, BPK, rendang, arsik. Mau apa ini? Oh, itu. Kalian melihat materi, lalu kalian mau masak pakai apa? Materialnya sudah ada. Semua di sini sudah ada. Tinggal mengolah. Kalau mau pakai saksang, berarti ini harus ditangguh-tangguh saksang dulu ya. Cincang. Baru buka cabai ini semua kerjakan. Lalu gongseng, masukkan. Lalu setelah mau matang, masukkan darah. Saksang dia. Baru setelah itu makan. Wah, enak. Itu orang yang hendak melakukan teologi. Berteologi itu berarti dia cukup material yang harus digunakannya untuk menjadikan sebuah teologi. Jadi kalau ada di sini daging B2, tetapi tidak ada di sini bumbunya, tidak ada cabai, tidak ada bawang merah, bawang putih, tidak ada yang lain-lain, apa jadi saksang apa tidak? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak jadi? Karena nggak ada materialnya, bahannya ya. Kalian tahu ya, bagus. Berarti kalian sudah ahli tafsir. Tapi kalau tidak ada material, lalu tentu tidak akan bisa saksang itu ada. Walau ada B2-nya, dagingnya. Tapi ada ini, ada semuanya. Ada B2-nya, ada bumbunya. Tapi tidak ada kompornya. Jadi enggak? Enggak juga jadi. Ada kompor, ada semuanya, tapi tidak ada kualinya. Jadi enggak? Berarti semua harus ada baru jadi barang itu. Nah sekarang kalian diandaikan sudah punya materi itu, sehingga siap berteologi. Apakah kalian sudah punya materinya? Kalau saya tanya sekarang, berapa buku di kamar? Nggak tahu. Lebih dari 5 atau 10. Buku-bukumu yang kau beli, misalnya bahasa Yunani, PB, PL, tafsir PB, berapa buku itu? 10. Kamu? Dari 10. Kamu? 5. 10. 16. 7. 11. 10. 18. 9. 50-an, keren. 10. Oke, saya tidak lanjutkan lah. Kalau coba lah bayangkan Anda mau mengeluarkan teologi, bukumu 5-10. Jadi nggak teologimu? Jadi. Ini daging B2, di sini hanya ada tomat dan cabai. Jadi. Enak enggak? Ya terserah lidahmu lah gitu kan. Makanya banyak pendeta-pendeta tak berkualitas khotbahnya. Teologinya tak berkuasa, tidak punya apa-apa, tidak punya rasa. Karena apa? Tak ada buku di ruangannya. Makanya saya kalau pergi ke rumah pendeta, yang saya lihat pertama apanya? Rak bukunya.
Banyak apa enggak? Kalau hanya 10 kau pendeta, lewatlah di Son Maradian kau. Membawa ajaran sesat kau di jemaat itu. Makanya sekarang benahi dirimu. Masih ada 2 semester lagi. Setiap bulan belilah buku. Itu sudah ada toko buku. Datang aja beli satu. Saya sudah buku bawa, suruh mereka bawa ini semua besok. Kalau ada uang beli. Kalau enggak bagaimana mau menjadi teolog? PB2 kalian berhasil. Tidak punya buku, tak tidak mau ke perpustakaan. Jadi enggak saksang itu. Jadi enggak teologi PB itu. Jadi, tapi asal ada. Jangan tanya kualitasnya. Pokoknya kenyang. Persoalan rasa belakangan. Dan itulah yang dirasakan jemaat sekarang di sana. Alumni kita tidak punya rasa. Karena kalian itu seperti itu. Tidak ada rasa. Di studi eksegetikal ini membutuhkan material yang banyak. Supaya kalian bisa melakukan teologi. Kalau nggak punya buku bagaimana berteologi bro? Jangan haraplah berteologi berkualitas. Kalau hanya duanya materialmu hanya tomat dan cabai mau masak saksang kau, mau masak BPK, mana mungkin? Seandainya kau mau jual saksang itu dengan modal tomat sekilo, cabai sekilo, ada nggak beli? Ada. Sekali beli setelah itu terakhir dan pertama dan terakhir kan gitu. Karena rasanya menyakitkan. Makanya kalian diundang berkhotbah ke gereja atau ke instansi pertama dan terakhir. Karena apa? Khotbah kalian tak punya rasa. Itu. Tapi kalau kalian diundang lagi, wah berarti kalian punya rasa. Tapi kalau sekali undang, lo masa hari ini Sabino atau Jamitani katanya, lo mau pi katanya lagi, didoakannya lagi kita mau mati. Karena apa? Tak punya rasa khotbah. Kau tak punya dampak. Itu. Jadi kalau mau belajar teologi PB2, siapkanlah materialmu, bro, ya, supaya aman. Kemudian harus ada studi teologi sistematik. Ini yang kedua, studi latar belakang penulisan. Studi latar belakang penulisan. Jadi kalau kita mau berteologi harus paham latar belakang penulisan kitab-kitab. Mengapa Roma ditulis, mengapa Korintus ditulis, mengapa Galatia ditulis, Efesus sampai Wahyu. Mengapa ditulis ini? Mengapa ditulis Matius? Mengapa ditulis Kejadian? Mengapa ditulis Imamat? Mengapa jadi disatukan aja semua jadi satu kitab? Tentu kan ada tujuan, maksud, punya latar belakang penulisan. Dia menghadapi siapa? Maka dia menulis ini. Jadi kalau kita sedang belajar teologi PB, maka saudara harus paham latar belakang penulisan. Itu makanya butuh dulu pembimbing PB 1 dan 2. Saudara harus paham itu latar belakang mengapa kitab Matius ditulis, kitab Galatia ditulis, kitab Yudas ditulis, mengapa. Tapi saya yakin kalian sudah lolos nilai A pula itu kan. Nilai A, PB 1, PB 2, nilai A. Tapi isinya enggak ada. Makanya kalau kita studi teologi PB2 ini, kita harus punya studi latar belakang penulisan. Yang ketiga, kita harus punya studi sistematika. Jadi ketika kita berteologi, kita harus punya studi teologi sistematik. Mengapa? Karena ketika kita menulis teologi kita, sudah barang jadi ini teologi kita ini, yang menjemaatkan dan menjelaskan yang barang yang jadi ini adalah orang-orang sistematika. Sama seperti kalau sudah jadi ini BPK ini, yang menjual juru masak atau pemasaran. Pemasaran.
Juru masaknya, kokinya di dapur. Gak pernah lagi dia turun ke jalan masakan ini, tapi pemasaran. Dia hanya memasak aja. Jadi orang-orang teologi PB itu atau teologi biblika itu dia hanya meramu memasak. Kalau sudah jadi teologi sistematika lah yang menjelaskan ke jemaat. Itu makanya kita punya kaitan dengan teologi sistematika. Ahli-ahli PL dan PB itu membuat rumusan-rumusan teologi, membuat rumusan teologi tentang Trinitatis, memberikan rumusan tentang eklesiologi, parusia, tentang Allah, Bapa, Anak. Tapi yang menjelaskan itu nanti di jemaat ialah teologi sistematika. Membuat rumusan liturgi, tata ibadah. Yang melakukan itu nanti adalah teologi sistematika. Maka pastikan dirimu orang teolog sistematika atau teolog biblis. Teolog biblika itu orang-orang yang menggali kebenaran dan membuat rumusan-rumusan. Tapi kalau kita seorang praktisi, ya pilihlah teologi sistematika. Tidak mau repot dengan rumusan-rumusan. Hanya menjelaskan. Oh ini teologi perjanjian baru 2, silakan beli karya Leon Morris. Gampang kan? Tapi kalau Leon Morris mau menulis buku ini mulai dari bab 1, pendahuluan sampai kesimpulan kan berjibaku dia menjelaskan, menuliskan. Sampai bertahun-tahun dia menulis ini. Itu Leon Morris. Itu ahli biblika. Tapi kalau hanya ahli jualnya, kita ini adalah orang teologi sistematika. Tanya dirimu sekarang posisimu di mana? Kamu ini para teolog ahli biblika atau sistematika? Nah, kalau kita lihat nanti perbedaan teologi dari biblika dan teologi sistematika, maka kalian akan menemukan nanti teologi biblika itu menjadi awal dari teologi sistematika. Dia menjadi awal. Teologi sistematika tidak mungkin dia menjelaskan Tritunggal kalau orang-orang ahli teologi biblika belum merumuskan Tritunggal. Tapi kalau orang-orang biblika telah merumuskan Tritunggal, maka teologi sistematika dia mulai menjelaskan. Berarti teologi biblika adalah awal dari teologi sistematika. Jadi sistematika itu akan ada jika biblika ada. Gak mungkinlah kita berkhotbah kalau tidak ada Alkitab. Karena dasar dari teologi itu dari Alkitab. Kira-kira begitu. Itu yang kita lihat nanti. Jadi teologi biblika itu merupakan awal dari teologi sistematika. Sehingga eksegesis memimpin kepada teologi biblika, kemudian memimpin kepada teologi sistematika. Yang kedua, teologi biblika berusaha untuk menentukan apa yang dimaksud. Ya, teologi biblika berusaha menentukan apa yang dimaksud penulis kita. Mereka berusaha. Apa maksud penulis 1-2 Korintus ini? Apa yang dimaksud oleh penulis 1 Korintus atau 1 Tesalonika? Apa yang dimaksud dengan penulis Yudas ini? Dia mencari mengapa dia penulis itu menulis kitab itu. Dia mencari. Itu teologi biblika. Sementara teologi sistematika dia hanya menjelaskan mengapa itu benar dari perspektif kekinian. Lalu misalnya contoh, lahirlah sebuah teologi Trinitatis. Lalu datanglah teologi sistematika. Oh itu benar. Karena bla 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 bla. Digali dari ini, dibaca dari ini, macam-macam. Dia hanya menjelaskan apakah hasil rumusan biblika itu benar. Dia hanya sebagai seorang juru bicara menjelaskan hasil kinerja para ahli biblika. Itulah bedanya. Lalu yang ketiga, teologi biblika itu memberikan pandangan penulis Alkitab. Jadi dia memberikan pandangan. Jadi ahli teologi biblika ini memberikan pandangan.
memberikan pandangan penulis kitab suci. Pandangan Paulus tentang kematian, pandangan Paulus tentang kebangkitan, pandangan Paulus tentang parusia. Jadi dia memberikan pandangan-pandangan dari penulis. Sementara teologi sistematika dia hanya memberikan diskusi doktrinal. Jadi misalnya pandangan Paulus tentang kematian, datanglah orang-orang teologi sistematika, dia buka diskusi ruang bahwa menurut teologi Paulus tentang kebangkitan bla 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 bla. Tapi dia tidak merumuskan dari awal apa itu teologi kebangkitan. Dia tidak tahu mengapa Paulus merumuskan teologi kebangkitan. Dia tidak mau peduli. Yang mau dia peduli ialah berdiskusi tentang teologi kebangkitan itu. Itu teologi sistematika. Lalu yang keempat, teologi biblika menganalisa materi. Jadi dia menganalisa materi. Teologi biblika menganalisa materi dari kitab suci ini. Dia menganalisa apa yang disebut oleh Paulus, apa yang disebut oleh Yudas, apa yang disebut oleh Petrus, dianalisa, dia kritisi sebagai seorang biblis. Dia akan menganalisa dari kritik teks, kritik bentuk, kritik sitch in leben, kritik sosial, kritik agama, kritik budaya dan sebagainya. Dia gali kebenaran. Sementara teologi sistematika dia hanya meneliti semua materi itu. Dia tidak meneliti lebih dalam. Jadi dia teliti semua materi itu dari perspektif kitab suci dan perspektif di luar kitab suci. Jadi hanya membandingkan hasil kinerja yang sudah ada yang dikerjakan oleh ahli biblika, lalu dia kaitkan dengan pandangan-pandangan di luar biblis, di luar kitab suci. Itulah kinerja daripada teologi sistematika. Sehingga secara ringkas kita bisa bandingkan perbedaan dari kedua pendekatan ini, teologi biblika dengan teologi sistematik. Kalau kita mau buat tabel, teologi biblika itu dan teologi sistematika. Kalau teologi biblika dia mempelajari atau membatasi diri, hanya kitab suci yang dibahas, hanya kitab suci. Di luar kitab suci dia tidak mau bahas. Sementara kalau teologi sistematika dia membahas kitab suci dan di luar kitab suci. Dia bahas itu. Sehingga kajian dari teologi sistematika lebih luas. Tapi ini lebih dalam. Teologi biblika lebih dalam. Teologi sistematika lebih luas. Makanya kalau kalian mendengar ahli biblika berkhotbah agak berat. Kalau dia bahas satu kata lebih dalam. Tapi kalau ahli dogmatika, etika, dia meluas. Dia mengembangkan dengan pemahaman orang di luar sana atau pemahaman orang dalam lokal, pemahaman orang dari perspektif filsafat seperti itu. Itu dogmatika atau sistematika. Kemudian kalau teologi biblika mempelajari bagian-bagian Alkitab. Bagian-bagian kitab suci. Yang mereka pelajari itu bagian-bagian kitab suci. Misalnya tentang kejadian, tentang penciptaan, tentang kematian, tentang parusia, tentang eskatologi, tentang doksologi, banyak sekali. Tentang baptisan, tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang anak manusia. Itu jadi bagian-bagian dari kitab suci dipelajari. Tetapi kalau teologi sistematika keseluruhan kitab suci. Jadi misalnya kalau dia membahas tentang puasa atau pertobatan, maka orang-orang teologi sistematika menggalinya dari PL ke PB, dari kejadian sampai kepada wahyu. Semua dia bahas.
Tapi kalau orang-orang kitab suci, pertobatan menurut Paulus, pertobatan menurut Lukas, pertobatan menurut Yakobus. Dia batasi diri dan tidak mau membahas pertobatan menurut yang lain. Kalau dia membahas pertobatan menurut Paulus, ya dia kupas pemikiran Paulus tentang pertobatan tanpa membandingkan dengan pendapat-pendapat lain. Tapi kalau orang-orang teologi sistematik ini enggak semua. Makanya tadi ya lebih luas, tapi tidak dalam. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau teologi biblika itu menyusun suatu informasi tentang suatu doktrin dari suatu penulis tertentu. Jadi dia menulis suatu informasi dari penulis tertentu. Misalnya informasi tentang kebangkitan, dia gali dari pemikiran Paulus. Maka yang dia bahas adalah informasi tentang pemikiran Paulus tentang kebangkitan. Dia tidak akan kaitkan pemikiran Yudas atau pemikiran Yohanes atau Petrus tentang kebangkitan. Dia tidak mau. Hanya fokus pada informasi dari penulis tertentu. Tidak mau kaitkan. Itu ahli-ahli biblika. Tapi kalau kalian nanti masuk dalam teologi sistematika, maka yang kalian bahas itu bukan informasi tertentu, tetapi menyusun suatu informasi dengan mengkorelasikan dengan semua kitab suci. Jadi sini dia mengkorelasikan. Dia korelasikan, hubungkan. Dia hubungkan dengan pendapat Yunus, pendapat Yeremia, pendapat Yesaya, pendapat Yudas, pendapat Wahyu. Itu dia korelasikan semua. Kena mengena tidak persoalan, yang penting dia korelasikan semua. Itu tugasnya teologi sistematik. Itu kalau teologinya, perbedaan teologi biblika dengan sistematik. Kemudian yang terakhir ini, kalau biblika, teologi biblika ini selalu berusaha untuk mengerti proses. Mengerti proses. Bagaimana proses dan hasil dari produk itu. Jadi dia mengerti prosesnya. Bagaimana terjadinya doktrin Tritunggal misalnya. Sampai pada akhirnya disahkan menjadi sebuah doktrin Tritunggal. Dia tahu prosesnya sampai pada akhirnya. Tapi kalau teologi sistematika tidak peduli dia prosesnya. Yang penting bagi dia apa? Hasil. Hasil yang penting sama dia. Bagaimana yang terjadi tidak mau peduli dia. Maka ini disebut dengan hasil. Kalau kalian sekarang disebut dengan kanon. Sekarang kalau saya tanya pendekatan historis kritis mana, pendekatan kanon mana? Kalau pendekatan historis kritis, nanti kalau kalian menafsir, dia mulai dari proses. Ini tadi daging B2, di sini ada tomat, cabai dan semua, dia prosesnya dia kerjakan. Dia sinkronisasi semua, dia giling, dia coba gongseng, lalu masukkan daging, lalu dia masak, setelah itu jadilah saksa. Itulah orang yang menafsir secara historis kritis. Dia melahirkan sebuah tafsiran atau menghasilkan makanan enak, saksa. Itulah orang-orang biblis, teologi biblis, mengerti proses dan hasil produk. Tapi orang-orang sistematika, dia nggak peduli bagaimana itu dibuat saksang itu atau trinitas itu. Yang penting sudah ada saksang, sudah ada Tritunggal, ajaran Tritunggal. Kerja dia sekarang membandingkan kanon 1, kanon 2, kanon 3, kanon 4. BPK Jalan Binjai, BPK Jalan Durian, BPK Sembahe, BPK itu dia rasa
ini kurang garam, ini enak, ini pedas, ini apa. Itu dia yang sudah kanon. Yang kasih itu dia bandingkan. Itulah kanon. Jadi kalau kalian menafsir secara kanonikal, maka yang kalian tafsir ialah hasil tafsiran orang. Bandingkan tafsiran si dibuat tafsiran menggonjang, begitu pendek gitu kan. Mana yang paling bagus tafsiran? Itu namanya tafsiran eksegese kanonikal. Tapi di kampus ini sama, beda judul tapi sama jalan. Judulnya eksegese kanonikal, tapi dibuat sits in label, teks, ayat per ayat, skopus, semua sama. Entah feminis, entah postkolonial, semua ayat, bahasa Toba, bahasa Inggris, teks aslinya, baru terjemahan sama. Padahal itu sebenarnya tafsiran historis. Kalau kalian mau eksegese kanonikal ini hasil yang dikerjakan orang, bandingkan di mana ini sudah dikanonkan, sana dikanonkan, di sana dikanonkan. Lalu mengapa mereka mengkanonkan itu? Lalu mengapa itu mengkanonkan itu? Makanya dia lihat teks jauh dan teks dekat, dan tidak melakukan tafsiran historis kritis. Tapi di kampus ini sama sih, judulnya berbeda, langkahnya sama. Itu judulnya BPK, tapi yang memasak orang Simalungun. Seharusnya kalau orang Simalungun memasaknya itu bukan BPK, BPS atau BPT, Babi Panggang Toba. Itu, tapi namanya semua BPK. Hasilnya beda dong. Kalau orang Karo memasaknya beda lah. Tapi kalau orang Angkor yang memasaknya, walaupun semua materialnya ada, beda rasanya. Karena dia tidak masuk dalam latar belakang orang Karo itu. Tidak masuk dalam maksud penulisan, pembuatan BPK itu. Karena dia bukan orang Karo. Gitu. Kalian begitulah semua menafsir di kampus. Judulnya beda, caranya sama bro. Mudah-mudahan tidak jumpa dengan saya sama kalian. Kalau jumpa dengan saya, barabelah kalian. Kalau judulnya beda dengan isinya. Kau buat judulnya tafsiran eksegese kanonikal, tapi kau buatlah latar belakang, teks, ayat per ayat. Waduh, hancurlah kau nanti itu. Tidak sesuai judul dengan isi. Suruh bongkar dan ulangi dari awal. Atau ganti judul. Saya biasanya ganti judul. Karena apa? Kalian tidak tahu menafsir. Udah jelas ya? Kalau mau pilih tafsiran kritis, berarti belum ada tafsiran, lalu kau mau melahirkan tafsiran. Tapi kalau kau tidak mau capek menafsir, pilihlah eksegese kanonikal. Tapi kalau sudah pilih eksegese kanonikal, baca tafsiran orang yang sudah jadi. Bandingkan. Di mana dia jadi kanon. Misalnya perceraian menurut Matius. Kalau itu jadi tafsiran kanonikal, selain Matius, di mana lagi itu disahkan perceraian? Ada enggak di Lukas? Ada enggak di Kejadian? Ada enggak di Mamat? Itu. Jadi bukan kerjamu lagi membuat teks, mengurai kata-kata, menerjemahnya, membuat tafsiran per ayat melalui skopus. Enggak dong. Beda, itu namanya tafsiran historis kritis. Atau narasi. Dia buat tafsiran narasi. Narasi itu kalian tahu kan? Narasi. Membuat cerita ulang lagi tanpa menghilangkan substansi dari cerita. Itu narasi. Tapi dibuatnya tafsirannya tadi, switching label. Latar belakang sosial, latar belakang budaya. Iya. Itu bukan narasi. Lari dia. Jadi memang latah kali membuat tafsirannya, tapi tidak mengerjakan sesuai tafsirannya. Nah itu ya. Jadi kalian sudah mulai paham ya, mana kanonikal, mana historis kritis. Jadi orang-orang historis kritis itu orang-orang biblis.
Tapi orang-orang kanonikal itu adalah orang-orang teologi sistematis. Tidak mau repot. Pokoknya sudah jadi panggang itu, dia makan. Dia bandingkan dengan panggang orang lain. Mana lebih enak? Lalu mengapa itu lebih enak? Dia buat analisa. Kalau orang-orang historis kritis tidak persoalan enak. Yang penting dia ramu, dia racik. Jadi barang itu silakan makan. Enak tidak enak itu bukan persoalanku. Tapi saya sudah ramu menjadi saksa, panggang atau apa. Itu historis kritis. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah membuat tafsiran baru yang belum ada tafsiran. Jadi kalian baca buku-buku tafsiran orang lainnya, buku Billy Graham, kalian baca buku JLCH Abineno, buku-buku tafsiran orang yang kalian baca. Ngapain kalian buat tafsiran historis kritis? Yang sudah kalian belinya saksang orang. Ya, kalian gabung-gabung. Ini saksang yang saya buat, kalian bilang. Itu bukan tafsiran historis kritis. Mengumpulkan saksang orang di kalian kan, dijadikan sebuah tapak atau piring. Itu. Moga-moga sudah mulai dong yang apa yang disampaikan. Itu ya. Oke, kita sudah melihat bagaimana teologi PB itu hubungannya dengan disiplin ilmu lain. Lalu kita akan melihat nanti metodologi. Metodologi dari teologi PB2 itu. Bagaimana kita melahirkan sebuah teologi? Tentu harus ada metodologi. Tanpa metodologi tidak akan lahir sebuah teologi. Nah misalnya kalau di sini Yesus lahir tahun 0, lalu dia mati tahun 33, lalu di sini ada kitab-kitab lain yang ditulis. Kitab pertama ditulis dalam PB kitab apa? Tapi sudah selesai teologi PB kira-kira. Sudah selesai teologi PB1, sudah selesai pembimbing PB1, PB2, tafsir lagi sudah selesai. Tapi gak gol. Ya, tahun 50 itu lahirlah 1 Tesalonika yang ditulis oleh siapa? Paulus. Baru tahun 70, tahun 80, tahun 90 dan tahun 100 terakhir Yohanes menulis. Jadi siapa yang dulu menulis? Injil Yohanes, Injil Matius, atau Paulus pertama menulis? Siapa dulu menulis? Kok ragu? Siapa dulu menulis? Paulus. Dan itulah yang menyerang kita, polemikus Islam, mengatakan Paulus itu lebih dulu menulis, lalu datang Injil, berarti tulisan Injil itu dikarang-karang. Paulus sudah merusak Injil itu, katanya. Karena yang menulis pertama bukan Matius, Markus, Lukas, tapi siapa? Paulus, Tesalonika. Lalu apa jawab kalian menghadapi polemikus Islam seperti itu? Berani enggak menghadapi mereka? Kalian seorang teolog, sarjana teologi, menghadapi mereka, diserang kalian seperti itu. Injil itu palsu. Karena yang pertama menulis adalah Paulus, bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu bagaimana jawabannya? Sebagai seorang ahli teologi PB, berani enggak? Kalau tidak berani, jangan berdiam dengan mereka. Banyaklah baca buku supaya kalian berani menghadapi mereka. Di situ perlu metodologi. Nah, kalau ini ke sini berapa tahun? 17? Dari sini ke sini berapa tahun? 37 tahun. Tradisi lisan. Jadi mana kebenaran? Mana yang benar? Yesus mati tahun 33, lalu murid-muridnya menulis tahun 70. Lalu ini si Paulus mendengar cerita murid-muridnya, dia menulis tahun 50.
Keren kan? Mulailah kalian berpikir mana yang benar, Paulus atau Injil. Apalagi nanti berhadapan kita dengan kelompok The Jesus sebenarnya. Ini yang kita beritakan sekarang di gereja itu disebut dengan faith, Jesus faith. Jadi Yesus yang kita beritakan itu adalah Yesus iman, yang ditulis oleh orang-orang beriman tentang Yesus. Yesus itu di sini hidupnya. Ditulis oleh orang-orang beriman tahun 70 sebelum 100, itu yang dihobahkan di gereja sekarang. Lalu bagaimana orang-orang yang menulis Yesus tahun 0, yang disebut dengan kelompok Jesus Seminar? Mereka mengatakan, kalau kita beritakan Yesus faith, mereka mengatakan yang kita beritakan seharusnya mulai dari Yesus tahun 0 sampai ke sini. Bukan ini yang kita beritakan kepada mereka. Maka mereka tulislah Injil Thomas. Mereka katakanlah bahwa Yesus tidak bangkit secara fisik. Yesus bangkit secara metafor. Lalu mereka katakanlah Yesus menikah, punya anak. Istrinya Maria Magdalena. Bagaimana kalian menghadapinya? Ayo, bagaimana? Keoklah kalian menghadapi itu kan? Karena kalian tidak membaca buku. Ini di hadapan kita, dan kalian sebagai seorang teolog akan berjumpa dengan mereka ini. Kelompok ini, kelompok ini. Ini kelompok Crosson, ini kelompok right. Wow, radikal ini. Kalau diajarkan di sini mungkin banyak yang sesat nanti kalian. Tapi sebagai seorang teolog, kalian harus terbuka dengan ini. Makanya banyaklah buku dibaca. Bacalah buku-buku tentang The Jesus Seminar yang dikarang oleh J.D. Crosson atau Jesus Faith karangan L. Bright, supaya kalian tahu yang kalian bicarakan itu sekarang apa, Yesus iman atau Yesus history. Yesus history, Yesus fakta yang lahir tahun 0 sampai tahun 33. Nah ini, jadi kalian harus tahu. Maka setiap penulis itu punya tujuan. Ketika Matius menulis ada teologinya, ketika Paulus menulis ada teologinya, ketika Yohanes menulis ada teologinya. Itulah metodologi tadi. Maka teologi kita tidak lahir begitu saja. Teologi kita berakar dari sebuah metodologi yang bagus. Sehingga bisa kita menghadapi kelompok-kelompok ini. Dulu saya ketika kuliah di Jakarta, dosen saya mengajarkan ini. Lalu saya bertahan di sini menyerang mereka. Akhirnya ya, kita yang melawan mereka dapat nilai B, ya. Tapi akhirnya kampus memecat dosen itu kan, karena dia sesat mengajarkan ini. Boleh kalian buku nanti baca buku-buku dia. Dia masih pendeta tapi bukan lagi di DKI. Dia bukan lagi di Jakarta, tapi terus dia bersama kelompok ngaji seminar di Crosson. Tidak apa-apa. Dan seru ketika kita berdialog dengan mereka ini. Memang kadang-kadang bisa gini-gini iman kita, karena dikasih bukti kan, dikasih narasi-narasi yang bisa saja terterima. Tapi kalau tidak banyak baca, lebih nggak bisa kita tahu. Makanya banyak baca, supaya kalian tahu banyak perkembangan teologi di luar sana. Dan tidak cukup di kelas ini, cukup. Harus banyak baca. Itu metodologi. Harus tahu tiga persoalan di luar sana ada. Kita belum menghadapi polemikus Islam, ya. Kita menghadapi polemikus Kristen. Kita akan bicara sama Kristen. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Lalu kalau ditanya sekarang mengapa Islam membenci kita orang Kristen, harusnya kalian sudah tahu karena sudah tamat
Islamologi kan. Kalau kalian bahas ilmu Islamologi kan atau ilmu agama-agama. Mengapa kita tidak pernah bersoal dengan agama Buddha, agama Hindu, agama Konfusius? Selalu kita bersoal dengan agama Islam. Mengapa? Secara singkat dulu jawab. Karena berbenturan dan mirip. Apa lagi? Seperti Nabi Isa Pak, mereka menganggap bahwasanya Yesus itu Nabi Isa. Terus juga bagi mereka ini ada agama Abraham Pak, Yahudi, Kristen dan Islam. Jadi bagi mereka agama Islam itu adalah agama yang sudah disempurnakan itu dibanding agama-agama terdahulu. Lagi. Sebenarnya kalau kalian membahas lebih dalam soal Islam atau Kristen, persoalan kita bukan di sini. Persoalan kita ialah mereka selalu mencari titik lemah kekristenan. Coba nanti pergi ke toko-toko Gramedia, dia kasih itu Muslim, toko rak bukunya Muslim, lihat dari situ. Pasti banyak debat menyalahkan kekristenan. Banyak debat. Mulai dari Ahmad Didat dulu, Zakir Naik gitu kan. Itu banyak sekali berdebat menyerang kekristenan. Tapi kalau kalian masuk ke toko buku Kristen, tidak ada satu buku pun yang mendebat Islam, mendebat Kristen. Tidak ada. Karena kita tidak mau berdebat dengan agama mana. Karena kita diajarkan untuk mengasihi. Tapi mereka sudah selalu diajar berdebat. Dan mereka belajar Alkitab pun hanya mencari titik lemah Alkitab. Kita mau belajar Al-Quran, saya belajar Al-Quran misalnya, saya tidak pernah mencari titik lemah Al-Quran. Tapi mereka selalu begitu. Tapi yang membuat mereka tanda titik panas, gitu. Kalau kalian baca di Al-Quran, 80% itu tentang Nabi Isa. Baca. Dan tidak ada nama di Al-Quran itu. Kalian sudah baca Al-Quran? Kasihan itu. Hah? Udah, ada namanya di situ. Bukan sedikit, tidak ada. Jangan katakan cuma sedikit. Tidak ada. Maka dia turunkanlah di sini kan dia punya nama. Kalau di sini nggak ada. Maka mereka punya ayat hidup dan ayat mati. Ayat hidup ialah ayat yang membesarkan Islam. Ayat mati ialah ayat yang menyudutkan Islam. Maka tidak pernah ditafsir Al-Maryam. Kalian baca Al-Maryam. Itu banyak sekali. Lalu ini baru penemuan arkeolog. Dalam ini hanya satu kata. Hanya satu kata. Dan ini pun ketika diteliti arkeolog sekarang tidak ada sejarah. Ini. Makanya mereka ketakutan hidup kita. Itu makanya kita selalu berdebat dengan mereka. Makanya perdalamlah kekristenan. Dan sesekali belajarlah Al-Quran supaya kalian tahu. Kita belajar agama lain itu bukan berarti kita mau pindah agama, tapi untuk mengetahui. Tapi kalau kalian bisa seperti panikar, passing over, 5 tahun Islam, balik lagi Kristen, lalu 5 tahun Buddha, balik lagi Kristen, 5 tahun Hindu, balik lagi Kristen, 5 tahun Konghucu, balik lagi Kristen. Wow, baru bisa keren. Itu passing over namanya. Dan coming back. Dia karena pastornya dia bisa seperti itu.
Kalau kalian pendeta mana bisa. 5 tahun kau jadi Buddha di Tibet misalnya. Pulang dari sana Kristen 5 tahun. Balik lagi ke sana jadi Hindu 5 tahun di India. Balik lagi ke Indonesia jadi Kristen. Siapa yang membiayai hidupmu? Gak ada yang seperti itu. Passing over dan coming back. Dan tidak ada yang berhasil. Biasanya orang yang sudah passing over udahlah murtadin kan. Itu. Jangan nanti seperti si Agustan gitu kan. Dia sudah pendeta, bertobat dia jadi murtadin, dia dipantatinya Alkitab kan. Dengan 1 bulan garansi. Apakah saya mati katanya. Baru 1 malam langsung stroke. Tapi bukan kita mengatakan dia kena murka Allah. Kita tidak pernah mengatakan itu kan. Gitu. Oke. Sudah jam berapa? Masih ada sisa. Nah, apa kepentingan kita belajar teologi biblika? Yang pertama supaya memperhatikan perkembangan, ya? Memperhatikan perkembangan teologi, memperhatikan perkembangan teologi atau doktrin. Itu tugas kita mempelajari teologi biblika, memperhatikan sejarah doktrin, perkembangannya bagaimana. Jadi kalau kita sedang belajar teologi PB itu, kita sedang belajar teologi, sejarahnya bagaimana. Terkadang bisa dia berubah. Sejarah kesadaran pun bisa berubah. Sejarah tentang bait Allah pun bisa berubah. Bait Allah 1, bait Allah 2, sekarang bait Allah 3 kan bisa berubah. Sejarah apalagi Israel pun bisa berubah. Yang kedua, mengapa kita harus belajar teologi PB itu supaya kita memperhatikan penekanan dari penulis PB. Memperhatikan penekanan dari penulis PB. Penulis PB. Misalnya kalau Matius itu ditujukan kepada siapa tadi? Hah? Matius tadi saya katakan ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi. Ya, jadi kita mengetahui kalau Markus ditujukan kepada orang, tadi sudah saya katakan, belum saya katakan, orang Roma. Jadi kalau Matius itu kepada orang Yahudi, itu makanya Matius 1:1 inilah silsilah orang Yahudi. Kan? Diperanakkan, sama seperti orang Batak, ada tarombo kan. Kalau Markus itu kepada tentara Romawi, orang Romawi. Tentara itu sikap padat, panggilannya pendek, siap dan laksanakan. Gitu. Makanya dia kan lebih singkat. Karena dia ditujukan kepada tentara atau kepada orang Romawi. Kalau Lukas ditujukan kepada orang Helenis atau non-Yahudi. Maka dia lebih detail, lebih analisis, lebih jelas. Karena dia penulis dokter Lukas, dan menulis kisah para rasul. Lalu kalau Injil Yohanes ditulis untuk siapa? Orang-orang filsafat. Maka dikatakan ini firman pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama Allah, dan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi orang-orang filsafat, oh gitu ya. Masa firman Allah? Langsung mereka terima. Jadi dia datang dari kemuliaan menjadi manusia, lalu naik kemuliaan. Kalau Matius, Markus, Lukas, dia datang dari manusia, turun habis berakhir di kemuliaan. Itu. Makanya kita belajar teologi PB untuk memperlihatkan penekanan dari penulis PB. Yang terakhir, memperlihatkan unsur manusiawi, dari inspirasi. Jadi unsur manusiawi dari inspirasi. Jadi kalau kita berteologi pastilah ada unsur manusiawi kita. Tapi ketika unsur manusiawi kita diterangi dengan inspirasi, itu makanya ada wahyu. Yohanes punya wahyu, Daniel punya wahyu, atau disebut dengan kitab nubuatan atau kitab apokaliptis. Itu dari manusiawi dan inspirasi. Jadi kitab suci itu juga ditulis oleh orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Dia tidak jatuh dari langit. Ada bus langsung kitab suci. Enggak, ada prosesnya, lalu disaring, ada kanonisasi, diterimalah 66 kitab.
Tidak seperti mereka jatuh dari langit kan? Kan kitab suci itu jatuh dari langit, langsung jadi, dicetak di sana. Ada percetakan di sana kan? Kita dicetak di sini kan? Oke, demikianlah dulu, kita jumpa minggu depan. Kita akan setelah lagi ceramah, setelah itu kita akan masuk pada laporan baca. Jika tidak ada nanti toko buku, segera datang ke ruangan saya untuk fotokopi buku ini supaya bisa dibaca. Ya. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita untuk sore ini. Silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Untuk perkuliahan kita bernyanyi dari Kudoding Haleluya. Liriknya akan saya share ke grup WA kita. Bernyanyi dari buku Haleluya nomor 372, saya kasih Tuhan Yesus ayat 2. Amega ona itano 1 2 3 ya. Amega ona Syukur bagimu ya Allah Bapa di sorga atas kebaikan-Mu yang tetap mengajar dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menyelesaikan perkuliahan kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami sudah menjelaskan penjelasan dari Bapak dosen kami. Ajari kami Tuhan untuk mengembangkan segala pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dosen kami. Sebentar lagi kami pulang Tuhan, Engkau Allah memberkati kami, membimbing kami di jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih ya.